Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma Bapak Ibu jemaah subuh Masjid Al-Jihad hamba Allah yang berbahagia, selalu kita mengucapkan puji syukur atas izin redohnya kita masih setia berjumpa di masjid yang kita cintai ini. Kesehatan kita yang prima karena Allah, rezeki kita yang ada Dia yang memberikan. Keluarga yang akur, anak-anak mengikuti kata orang tua dan keluarganya. Itu syukuran yang patut kita ucapkan kepadanya. Ataupun segala kedamaian. Sebab ada rumah tangga yang berantakan, ada yang sedang proses perceraian, ada yang setengah pisah ranjang, ada yang sakit, dan bermacam-macam permasalahan hidup. Alhamdulillah, hal itu insya Allah tidak menjumpai kita, walaupun ada, mohon segera berakhir. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling tawadu, orang yang paling taat, yang banyak kawan, tak ada musuh, dan rendah hati, selalu menjaga diri dan kekeluargaannya. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi malam kajian kita ibadah puasa Rasulullah sudah kami awali dari kata Ramadan. Ramadan berarti karat, sesuatu yang karat itu sudah berat sakitnya. Kalau lambat kita angkat, lambat kita bakar, lambat kita bersih, hancur lebur, tak ada arti lagi itu besi. Kalau di dalam semen aman dia itu ya, tapi kalau di tanah rusak dia. Maka perlu dibakar karatan ini. Mungkin hati kita yang sudah berkarat, mungkin mata kita, telinga kita, bibir kita, dan anggota tubuh kita yang sudah berkarat. Maka sekali-sekali mandi itu perlu itu, pakai bros begitu ya, digosok ke semen, tumitnya supaya tidak garis-garis itu ya. Kan ada, saya lihat teman-teman saya, kok kamu masih muda sih, tumit kamu garis-garis begitu. Ya, tidak ada batu giling di rumah katanya. Kenapa batu giling? Tempat gosok tumit itu ya. Hadirin yang kami hormati. Nah ini Bapak Ibu yang kami hormati, arti lain daripada Ramadan, menghilangkan debu-debu. Kalau karat penyakitnya berat, kalau debu itu penyakitnya agak sedikit gitu ya. Datang hujan, hilanglah debu-debu itu. Nah Ramadan itu menghilangkan karat dan menghilangkan debu. Ini harapan Rasulullah, tidak hanya menahan makan dan minum dan syahwat saja, yang lain-lain perlu kita perhatikan dan kita laksanakan. Maka pantunnya begini: bunga biru si kayu jati, bunga cempaka tanaman tua. Alhamdulillah ketemu Ramadan tahun ini. Semoga Allah beri ganjaran ibadah kita. Amin ya. Ya, kalau di gang kami itu berpisah tahun ini berapa itu? 6 ya. Di gang saya saja, di gang saja gitu ya. Nah berarti begitu juga keluarga-keluarga kita, jemaah kita ya dah. Nah telah mendahului ya.
Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, mandi di kali sungai yang indah enak rasanya jika bersama. Meski pandemi corona masih melanda, semoga Allah lindungi kita semua gitu ya, berlindung dari penyakit pandemi ini. Kalau pandemi benaran, nah itu ya Allah yang berikan. Tapi pandemi-pandemi kehidupan ini yang kadangkala juga membuat kita parah. Hadirin yang kami hormati, Bapak Ibu yang kami muliakan, ibadah dari kata ain badal, ya. Maka sering nama itu abdu, nama yang bagus makai abdu. Abdu itu hamba artinya, ya. Ada kan Abdullah nama orang, Abdurrahman, Abdul Aziz, yang terkenal sekarang Abdul Somad. Nah itu yang terkenal ya, walaupun sudah apa belum ya nikah lagi gitu ya. Tapi ada juga yang bernama Abdul Butun, nah gitu ya. Nah, Abdul Butun itu jangan, itu hamba perut itu. Orang itu sukanya makan baik, makan, tidur, merokok, ngopi, kue, karjo indah. Nah, itu termasuk Abdul Butun itu. Apakah ada itu? Ada. Sering orang di PHK agak sedikit ya ngedon, malas mau bekerja. Pokoknya tidur, nonton, makan, itu gawainya. Ya. Lah susah ngurus kayak gini nih, ya. Atau orang pensiunan, ada juga gitu yang kena belum siap ya. Tapi perlu kita jaga Bapak Ibu yang kami hormati. Nama yang beribadah abdun, perbuatannya namanya ibadah. Kita ini lagi ibadah ini. Ibu mendengar saya ceramah, yang di luar kalau mendengar apa namanya YouTube juga demikian. Perbuatannya ibadah, yang menerima perbuatan itu ma'bud namanya. Orangnya abdun abid. Nah, itulah tugas kita nih, dimohon atau diminta semuanya bernilai ibadah. Bagaimana sejarahnya? Ibadah dari kata ubudiyah. Ubudiyah berarti budak. Itu secara umum. Kalau budak bahasa Palembang itu anak-anak biasanya ada. Kalau budak bahasa Bengkalis bocah. Nah itu bocah itu masih kecil itu ya. Mungkin ya itu bocah itu budak. Kalau budak bahasa Sorjang ya no jongos. Ya itu budak bahasa Sorjang ya. Nah, ini budak dalam bahasa agama nih, orang yang di dalam kekuasaan orang lain. Ibu punya karyawan itu termasuk budak. Ibu punya pembantu termasuk budak. Yang namanya budak zaman dulu kekuasaannya di tangan atasannya. Apa mau atasannya terserah. Nak dikerja, nak dikasih upah, poida. Nah itu kan. Bahkan dulu budak itu dia yang kerja, duit kerjanya itu dapat bosnya. Itu budak. Sekarang masih ada. Dikirim anak-anak untuk apa namanya, minta-minta di simpang-simpang di Jakarta itu. Bosnya ada, pokoknya kamu store dengan saya sekian. Itu budak juga jadinya. Belum lagi wanita yang dikurung. Bahasa saya kurung gitu ya. Di hotel, di apartemen, dijual orang, budak juga namanya. Banyak kasus itu. Ya, apalagi zaman pandemi ini. Hadirin yang kami hormati. Kemudian sehingga terjadinya budak ini, Islam ingin melepas perbudakan ini. Pada suatu ketika di zaman apa namanya Suyuti, datanglah apa namanya menemui seorang raja. Oleh raja itu menampakkan kehebatan dan kekuatannya, diserahkannya pisau kepada budaknya. Oleh budak itu langsung pisau itu ditancapkannya ke jantungnya dan mati. Bertanya raja itu kepada
Ibnu Battutoh ini. Apakah ada kayak ini di kampung kamu? Oh, tidak ada, kata Ibnu Battutoh. Kenapa demikian? Begitu kami, budak kami itu tunduk kepada kami itu luar biasa. Dikasih pisau, dibunuhnya dirinya. Nah, itu hebatnya. Berpikir Ibnu Battutoh. Zaman ini tidak ada lagi itu. Maka kita harus berpikir, jangan ada lagi istilah budak-budak hamba sahaya itu, jangan lagi. Kalaupun dia bekerja dengan kita, kita selamatkan dia. Bagaimana jodohnya, bagaimana tempat tinggalnya, perlu dipikirkan. Jangan seumur-umur, turun-temurun sampai cicitnya dia menjadi budak, itulah begitu. Kita robah nasibnya. Nah, ini pemikiran awal ibadah itu ya. Kemudian lebih lanjut dikatakan min ibadatil ibad ila ibadatir rabbil ibad. Dari menghambakan dirinya kepada sesama manusia dirubah oleh Islam menghambakan diri kepada Allah. Itu asal kata ibadah tadi. Jadi jangan ada lagi maka salah kita begitu hormat kepada manusia. Jadi terjadi perdebatan ketika Sekjen Muhammadiyah diminta wakil menteri ketika itu ya. Awalnya diterima oleh Pak Mufti itu kan. Renung ya mbok ditunda dulu lah gitu ya. Ya, karena gaji seorang profesor itu kan tidak mengalah dari gajinya wakil menteri, apalagi kehormatan dan ininya. Saya kurang tahu nih, apakah akibat dia tidak menerima itu ada perubahan nantinya kan? Harapan kita kan bisa menjadi menterinya, kira-kira begitu kan? Nah, ini Bapak Ibu yang kami hormati, memang Muhammadiyah tidak tipologinya menunduk, menyembah, menjilat, itu tidak. Dikasih terima, kalau bisa kalau tidak ada apa-apa. Kita bisa mengabdi, bekerja dan usaha di jalur lain begitu kan. Menjelang Ramadan ada imam kami nemui saya di Talang Beni ini. Gimana Pak Lukman? Kapan dimulainya puasa Ramadan kita? Kalau saya pimpinan Muhammadiyah sudah ditetapkan jauh hari. Kalau nggak salah Desember kemarin saya dapat edaran Muhammadiyah 1 Ramadannya jatuh pada tanggal 13 April. Enak kamu ya, jauh-jauh hari sudah ditetapkan. Kami ini nak nunggu pemerintah rapat dulu malam gitu. Ya, sudah maghrib ya. Ya, sidang isbat itu kan nak disidangkan dulu malam kita tarawih pertama itu. Saya lah ketar-ketir juga. Cuman musola kami masjid sudah siap. Pokoknya Pak Imam umumkan di masjid Jumat kelak supaya langgar-langgar musola. Kami kan ada 3 masjid, 11 musola Talang Beni itu ya. Nah, umumkan, siapkan. Pokoknya kalau pengumuman tarawih kita tarawih, kalau tidak isya saja. Nah, itulah keuntungan kami Muhammadiyah. Para pakarnya itu berpikir jauh, jangan menyusahkan umat, dirapatkan. Cuman yang sekarang yang belum klub ini tentang jadwal kita ya. Kalau ibu-ibu makai jadwal Muhammadiyah, apa namanya sahur dan ininya, bukannya ngikut Muhammadiyah juga ya, jangan dirubah. Ketika sahurnya memakai Muhammadiyah, berbukanya memakai umum, itu salah itu. Selisih juga jadinya gitu ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu yang kami hormati ya. Tapi ini subuh yang banyak terjadi. Ini kita selisih berapa? 4 menit kalau nggak salah itu ya, perbedaan kita. Karena itu sudah dihitung oleh pakar-pakar kita gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan ibadah, kita harus menyembah kepada Allah ya. Celaka ta'isa abdud dinar, celaka bagi manusia yang tunduk kepada uang, tunduk kepada harta, tunduk kepada jabatan, tunduk kepada atasannya. Kita boleh berseberangan. Nampaknya ya kadang-kadang kala kita dicap juga itu ya, Muhammadiyah itu bertentangan. Ibu kan nonton itu kan. Sebelum ini kan Amin Rais siapa? Mantan ketua Mahkamah kan menemui Jokowi, Pak Presiden, jangan dibiarkan begitu saja kasus penembakan
Laskar FPI itu. Masyarakat tahu. Nah itu kira-kira bahasanya. Dilanjutkan, tapi belum juga tuntas. Katanya satu lah meninggal, dua itu ditahan, belum ditahan ya, tersangka. Tapi pistolnya dalam versi yang lain bukan pistol FPI gitu ya. Tapi kita nunggu informasi lebih lanjut lah. Inilah kira-kira gambaran pola tokoh-tokoh kita itu memberi masukan kepada negeri ini supaya keadilan itu ditegakkan. Hadirin yang kami hormati, sampai kepada bahasa ada saya, ada Ambo, ada aku. Saya tanya dengan mahasiswa, Anda menggunakan bahasa apa? Yang lebih halusnya adalah saya. Dari kata hamba sahaya, maka jadi saya. Ya. Saya Pak. Kalau aku Pak kasar. Lebih halus lagi bahasa Minang atau bahasa Riau-nya. Ambo Pak. Ambo lebih halus lagi. Inilah dalam penggunaan bahasa supaya kita sebagai hamba Allah selalu menempatkan diri kita sebagai hamba. Hadirin yang kami hormati, dalam Quran disebutkan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Itu dalam ayat itu ya, surat Al-An'am 162 itu. Pengakuan seorang hamba manusia kepada Allah segala perbuatan kita. Dengan demikian Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan itu hendaknya menjadi ibadah. Ibadah ada ibadah badania, ada ibadah malia, ada ibadah qalbiyah. Apa pula itu Pak Ustadz? Ibadah badania, ibadah yang dikerjakan anggota tubuh kita. Apa ibadah badania? Angkat tangan ketika takbir Allahu Akbar. Syafi'i mengatakan sampai telinga. Maliki cukup di depan. Kalau ada perbedaan mungkin dia ngikuti mazhab-mazhab yang 4 itu. Nah, kita tidak usah berdebat di situ. Hadirin yang kami hormati, mulut kumat kami ketika kita membaca sesuatu, termasuk badannya. Kaki melangkah ke masjid, kemudian tangan mengusap kepala anak yatim ataupun memberi bantuan, termasuk ibadah badannya. Bagaimana pula ibadah malia? Ibadah malia berupa harta, zakat, infak, sedekah, wakaf, wasiat, hibah, ghanimah. Apapun yang ibu beri, perbukaan itu termasuk ibadah malia. Ya. Di bulan puasa bisa semua kita lakukan. Yang berikutnya ibadah qalbiyah, hati. Tidak bergerak anggota tubuh, tidak keluar duit, duduk saja, ridho, tawakal, iman, qanaah dan zikir, termasuk itu ibadah qalbiyah. Di bulan puasa semua ibadah 3 ini dapat kita laksanakan. Ibadah badannya, kita ke masjid bergerak, semuanya itulah badannya. Malia atau harta, kita berupaya memberikan walaupun berupa perbukaan. Saya kemarin olahraga di Talang Beni itu melihat ada pemuda mengantar bungkus-bungkusan. Apa itu? Ya ada sedekah masyarakat lah untuk perbukaan. Memang dicatatnya ada warga-warga yang kurang mampu, itu diantarnya sore untuk perbukaannya. Saya bagus nih. Kalau kita kan dulu kan pernah dapat makan minum nih di masjid di Jakarta tuh banyak nih, sudah Jumat itu sudah siap itu nasi kotak gitu ya. Nah cuma tidak semuanya, kalau yang terlambat mungkin tidak dapat, tapi repot juga ada ngerebutan pula itu ya. Lebih lucu lagi itu orang-orang jalanan, tukang-tukang ojek itu
sengaja berhenti, bukan pula nak sholat lah harinya itu pula. Tapi tak apa-apalah, mereka yang lebih membutuhkan kan, tak masalah. Di IAIN tu hampir tiap Jumat tu saya tidak mengenal ibu tu ya, pakai mobil, kayaknya pegawai di bank dia, rajin ngasihkan, karena banyak anak yang nunggu asrama soalnya, ya. Jadi ini Bapak Ibu, dah Bapak itu Amalia. Tetapi ini apa namanya, amalia yang terputus, sudah dimakan habis. Tetapi kalau kita memberi sesuatu kayak ambal ini tidak terputus dia, sepanjang dipakai terus mengalir kepada kita. Bulan Ramadan yang ketiga, ibadah ini dapat dilaksanakan, termasuk rukun Islam yang 4 dapat kita laksanakan: syahadat, sholat, zakat, puasa. Banyak ajaran Islam yang bisa kita lakukan ya. Kalau bulan Ramadan diantaranya, ya itu tadi, tarawih, witir, duha, tahajud, baca Quran. Di luar Ramadan ditanya orang, Ustadz, kenapa orang itu banyak nian sunat-sunatnya? Apa nama ke masjid itu? Mulai dari wudu, sudah itu tahiyatul masjid, sudah itu sholat tobat, sholat hajat. Silakan kita laksanakan. Ya? Nah itu ya. Hadirin, kemudian ibadah harta tadi, ya itu tadi berupa apa yang kita sumbangkan, yang kita berikan. Muhammadiyah tempatnya itu, tak ada henti-hentinya. Sudah yang ini, muncul yang lain lagi, sudah yang lain, muncul lagi. Ada yang menanyakan, bagaimana, dari mana dapat duitnya itu? Nah itu pertanyaannya, karena kalau mulai curiga pula kan, enggak susah-susah. Ketik di WA, jamaah dimanapun kau berada, jika ingin masuk surga cepat meniti titian siratal mustaqim, masuk tanpa hisab, kirimkan uang Anda ke nomor rekening ini. Ya, itu biasanya itu kan. Dari situlah munculnya itu. Ya, selesai. Tidak usah ngomong-ngomong. Tapi ada juga yang lewat sini gitu kan, disampaikan. Jangan apa-apa Bu. Itu hadirin yang kami hormati, Bapak Ibu yang kami muliakan. Ibadah hati kayak kita inilah di siang hari puasa itu bagian bagi hadirin. Lalu muncul ada inna so'imim, kami ini lagi puasa. Sum so'min, sum sahrus sabar. Berpuasalah kamu di bulan yang penuh kesabaran. Dituntut juga sabar Bu, ya, di dalam bulan-bulan ini. Sampai seterusnya banyak pendidikan sabar itu di mana-mana kita terima ya. Baik dalam hal ibadah, di dalam rumah tangga, apalagi di haji. Wai, kalau tidak sabar belago gitu-gitu ya. Nah, tapi harus sabar. Ada tipe-tipologi orang itu kan kena nyoba itu, di antri, di bank, di mana-mana itu kan. Nah, itu kita harus. Nah, sabar itu pentingnya. Nampaknya kita yang sabar ini selamat, sehat sampai hari ini. Yang tidak sabar itu jantungan biasanya itu ya. Stres. Ya. Kurang hati-hati dikit ya. Lebih lanjut lagi ya. Perlu ya. Makanya namanya imsak, itu menahan. Menahan dari pagi sampai kita berbuka. Dan ada pula pembagian ibadah menurut substansinya. Ada yang pure, original, asli, tidak bisa dirubah-rubah. Kayak sholat seluruh dunia sama, puasa sama. Apapun yang pure, yang asli itu tidak bisa dirubah-rubah. Tetapi yang namanya malia bisa kita rubah. Ya, ya, gimana ya? Di sini ada contohnya. Yang pure ibadah sholat, zakat, puasa dan haji. Kalau takaran zakat kita itu sebegitu-begitulah, ya, 10 canting, betul ya? Zakat fitrah itu kan tidak bisa dirubah-rubah. Kalau harta mal 2,5% kan, walaupun Bapak Ibu kaya tidak boleh lebih, itulah. Kalau nak lebih bukan lagi zakat namanya, kita mungkin beri sesuatu hibah, wakaf, boleh lebih. Nah itu. Termasuk puasa juga. Kalau jam 6.13, jam 6.12 kalau orangnya, jam 6.12 itulah kita untuk berbukanya. Jangan kita rubah jam 5, tidak bisa.
Tetapi kalau mal ya bisa dirubah, kalau ibadah tidak. Tetap, ya. Nah itu hadirin kami hormati. Ada pula amal-amal perbuatan bernilai ibadah seperti makan. Itu ibadah. Awalnya tidak, ya. Bukan ibadah. Maka cara Islam dikasih niat bismillahirrahmanirrahim, maka bernilai ibadah. Apapun pekerjaan, tidur ada niatnya. Termasuk maaf suami istri itu juga ibadah. Tapi jangan pula disalahartikan. Ada jemaah ibu-ibu, rupanya bapaknya lah nikah lagi. Ya, kenapa abang tidak bilang nikah lagi ibadah? Nah itu jangan ya, jangan boleh demikian. Nah jadi ini bapak ibu yang kami hormati, ya itu arti ibadah itu ya. Jadi agak luas juga ya. Nah, bapak ibu yang kami muliakan, hadirin dan hadirat yang kami banggakan. Oleh karena itu semuanya dikaitkan dengan Allah, dibaca niat, tidur apapun termasuk masuk WC juga bernilai ibadah kalau kita masang niat, ya. Kemudian in wadoa fi harramahallahu wisrun. Jika ditempatkan pada suatu yang haram, yang terlarang jadinya haram. Begitu juga jika kita tempatkan pada tempat yang halal, maka menjadi ibadah. Nah, kita kalau salah tempatnya itu menjadinya. Maka ada jemaah yang saya katakan tadi salah menempatkan dan memaknakan, akhirnya keliru menjadi ibadah rutinitas saja, tidak ada tambahan nilai. Hadirin yang kami hormati, nampaknya tarang hariko, itulah mengenai ibadah yang dijelaskan oleh Rasulullah kepada kita semua untuk kita tingkatkan. Semoga Allah panjangkan umur kita bisa bertemu di Ramadan tahun depan. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak maaf. Nasrum minallahi wa fatun karib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Haji. Alhamdulillah.